Hai guys, Alvin Masli di sini dan senang sekali bisa share bersama kamu sambil gaming santai dengan SpongeBob SquarePants. Kita gaming SpongeBob dan saat ini saya ingin share sedikit tentang pandangan saya tentang SpongeBob. Jadi ini bukan lore, bukan gosip tentang konspirasi apa di balik SpongeBob gitu ya. Tidak, tapi ini essence pribadi saya. Jadi saya disclaimer di sini. Ini bukanlah rahasia secret atau pandangan si pembuatnya Stephen Hillenburg untuk SpongeBob, tapi ini pandangan pribadi saya gitu ya. Oke, jadi SpongeBob ini saya nonton pertama kali di tahun 2000-an nih ya, di tahun 2000-an. Kalau saya dengar historicalnya sudah disiapin dari akhir 90-an Stephen Hillenburg itu, dan game ini pun ada dari tahun 2002 dan di remake gitu ya. Lalu setelah itu sekarang yang versi barunya. Nah, lalu saya senang dengan tokoh SpongeBob ini. Dia ini orang yang baik ya, Sponge yang baik, bukan orang yang baik ya, Sponge yang baik, Sponge yang sangat perasa, sangat feeling emotionally gitu ya. Apa sih sebenarnya ya, ini esensi saya ya. SpongeBob ini melambangkan apa sih sebenarnya gitu ya. Kalau untuk saya sekali lagi disclaimer ya, ini menurut saya. Nah, kamu bisa lihat rumah nanas, rumah kepala batu, dan batu ya. Ini untuk saya ada artinya. SpongeBob ya, dia punya nama yang simple, Bob. SpongeBob ini perasa, baik ya, bahkan sering dibilang gampang ketawa, gampang nangis gitu ya. Nah, jadi menurut saya dia ini perasaan gitu ya, perasaan. Kalau kamu mau nyebut dia hati itu kan feeling, hati itu kan bisa merasa sensitif gitu ya. Kalau kamu mau melambangkan dia sebagai hati pun bisa ya. Tapi kita jangan menganggap dia seperti identitasnya hati gitu ya. Tapi ini saya lebih senang essence-kan dalam video ini sifatnya ya, bukan identitasnya. Nah, kamu bisa bilang SpongeBob adalah hati karena dia sangat perasa, sangat baik gitu ya. Dia tinggal di rumah nanas. Apa maksudnya rumah nanas? Rumah nanas itu adalah bagian dari lambang natural ya, natural. Jadi kalau kamu nanas kan buah ya. Jadi kalau kamu tahu hati itu akan selalu senang dengan sesuatu yang natural. Jadi yang dibuat-buat justru malah hati sebenarnya tidak senang gitu ya. Tapi tetangganya hati di sini kamu bisa lihat langsung, yaitu kepala batu ya. Batu bukan hanya sekedar batu biasa, tapi ada bentuknya, bentuk muka ya. Dan disitulah Squidward. Squidward itu adalah karakter yang keras kepala memang ya. Lalu idealis ya, perfeksionis ya gitu ya. Jadi sesuatu yang keras gitu di dalam diri kita gitu ya. Untuk saya Squidward adalah ego gitu ya. Untuk saya Squidward ini melambangkan ego karena egois, orang yang egois, yang egonya besar pasti kamu bisa rasakan lah ya. Kalau kamu dekat orang-orang seperti itu, dia akan keras, lalu udah gitu identitas minded. Squidward ini kan identitas minded, dia adalah siapa, seniman gitu ya. Lalu dia menggambar-gambar lukisannya, bikin patungnya, semuanya serba dia gitu ya. Jadi narsistik gitu ya. Rumahnya pun berbentuk kepala, berbentuk ada mukanya, berarti itu melambangkan identitas kan, identity gitu. Ego selalu seperti itu. Ego selalu kebalikannya natural. Dia malah kalau natural dia rasanya jaga gengsi dong. Nah, itu ego tuh itu. Jadi
Kalau kamu pernah dengar bercandaan zaman dulu, gengsi dong. Nah, itu karena orang-orang yang egois yang seperti itu ya. Kayaknya terkesan kalau misalnya terlihat tidak keren kalau misalnya natural. Oke, jadi di sana naturality yaitu seperti hati kamu. Lalu di sini ada ego kamu ya, ego kita ya. Lalu di sini ada yang plain and simple, batu ya. Tapi karakter yang dilambangkan Patrick itu malah justru melambangkan stupidity ya, kebodohan gitu ya. Tadinya saya juga pikir dia ini orang yang simple gitu ya. Dia ini bukan orang lagi saya bilang orang ya, sosok ya. Dia itu sebenarnya kan starfish ya, bintang laut ya. Di dalam rumahnya saja sangat seperti ini gitu ya. Dan kita sering lihat sebenarnya dia bukan simple sebenarnya. Yang simple itu sebenarnya SpongeBob ya. Simplicity itu SpongeBob. Karena hati itu natural, nggak suka yang yang ribet-ribet ya. Kalau si Patrick ini bukan simple tapi males ya. Dia bikin rumah dari lubang dan udah gitu ditutup, dipakai batu di atasnya. Udah gitu aja ya. Jadi, dan sering sekali ceritanya menunjukkan kalau Patrick itu males. Dan stupidity itu selalu suka berbentrokan juga dengan hati. Bahkan ada episode-episode di mana Patrick itu ngerasa lebih pintar dari SpongeBob. Dan jujur saya nggak suka dengan episode di mana Patrick itu tidak baik gitu. Merasa dirinya lebih pintar dari SpongeBob, atau kita esensikan sebagai hati gitu ya. Yang terjadi kan gini, kalau kita merasa diri kita lebih pintar dari orang lain, itu adalah suatu kebodohan. Itu bisa dilihat dari Patrick. Jadi Patrick itu dengan bodohnya merasa lebih pintar dari SpongeBob gitu ya. Ada satu episode yang dia bilang, memangnya saya nggak pernah salah. Terus udah gitu, tapi dikasih lihat meme cuplikan-cuplikannya, SpongeBob malah jadi having a bad day gara-gara ngikutin pendapat-pendapatnya Patrick. Dan bisa dilihat di episode-episode yang lainnya, di mana selalu SpongeBob dan Patrick itu mengacaukan tempatnya Sandy. Itu pasti gara-garanya sebenarnya bukan SpongeBob, tapi gara-garanya biang keroknya si Patrick ini gitu ya. Jadi naturality hati kita itu bersebelahan dengan si ego, si keras. Dan di sebelahnya si ego, si keras itu ya ini ya si stupidity itu ya. Kalau misalkan ego, Squidward punya banyak alasan, punya banyak fakta gitu ya, yang menurut pandangan dia bisa digunakan. Kalau misalkan kebodohan itu tidak ada faktanya, contohnya seperti itu ya. Ya kita bisa lihat egoisnya Squidward ya, sekeras-kerasnya Squidward, tapi dia punya fakta yang sebenarnya bisa dikedepankan. Tapi kalau Patrick ya jelas-jelas kayak ya udah dia bodoh-bodohan aja deh gitu ya. Biarpun suka sering bahkan kalau menunjukkan Patrick itu adalah teman yang setia gitu ya. Ada di mana juga yang kita membuat respect sama Patrick gitu ya. Lalu berikutnya Sandy ya. Sandy di game ini kita bisa mainkan sebagai Patrick, sebagai SpongeBob dan Sandy ya. Sayangnya tidak bisa pakai Squidward, Mr. Crab tidak bisa ya. Lalu Sandy ya, Sandy ini scientist. Jadi berkaitan dengan sesuatu yang pintar atau cerdas ya. Menurut saya Sandy ini adalah intelligence di dalam diri. Jadi karakter-karakter di SpongeBob ini saya mengesensikan ke dalam diri gitu loh teman-teman ya. Jadi bukan hanya sekedar mereka ada di laut gitu ya. Dan karakter-karakter ini memang lore-nya itu Amerika pernah menjadikan
Bikini Atoll ya. Bikini Atoll itu jadi tempat untuk tes bom atom ya, bom atom atau nuklir ya. Ya, pokoknya semacam itu, dan penciptanya menjadikan Bikini Bottom itu dari Bikini Atoll. Nah, lalu kalau saya memang historicalnya seperti itu. Kalau saya, apa yang saya bisa pakai, apa yang bisa saya ilhami dari sini, hakikatnya apa gitu ya. Kalau laut itu kan air. Kita 75% di dalam diri kita adalah air. Jadi karakter-karakter ini bisa dan lucunya saya bisa ini make sense ya kalau misalkan karakter-karakter ini adalah sifat-sifat gitu loh, sifat-sifat yang ada di manusia pada umumnya ya. Lalu kita balik lagi ke Sandy. Tadi lagi ngomongin Sandy ya. Sandy menurut saya adalah intelligence. Jadi kalau misalkan si Squidward keras kepala, egois, dan Patrick sisi kebodohan kita. Saya tidak bilang kalau kamu penggemar SpongeBob, wah orang ini jahat sekali bilang si Patrick bodoh. Saya juga penggemar berat SpongeBob ya. Dari SpongeBob itu disiarin pertama kali di TV Indonesia gitu ya. Nah, ini bukan masalah saya tidak suka sama Patrick ya. Tidak, saya suka sama Patrick ya. Dia lucu gitu ya. Lucu dan sahabat yang baik juga buat SpongeBob. Tapi sering mengkhianati SpongeBob kayak gitu, membuat SpongeBob susah gitu ya. Itu kebodohannya. Dan saya melihat Patrick ini bukan identitasnya Patrick, tapi kita semua memiliki sisi natural hati kita, sisi egois kita, lalu ada sisi kebodohan kita juga ada. Dan Sandy adalah sisi dari intelligence kita atau kecerdasan kita ya. Makanya digambarin Sandy scientist, karena intelligence itu seperti observer di dalam diri. Dan Sandy tinggal di rumah pohon ya, di rumah pohon. Jadi mirip nih sama SpongeBob, ada naturalnya pohon. Kalau SpongeBob nanas, kalau Sandy pohon gitu ya. Jadi mirip, memang hati. Makanya terus kan SpongeBob itu ada di episode yang saya juga gitu ya. Episode Valentine misalnya, kalau Sandy sama SpongeBob itu SpongeBob suka sama Sandy suka sama SpongeBob gitu ya. Itu sama seperti kayak hati kita itu suka sama dengan edukasi ya, intelligence kita suka dengan education. Jadi ya the same gitu ya. Jadi teman baiknya si hati, yang si polos, innocent, si Patrick yang simbol kebodohan ya, atau justru intelligence. Dan menariknya di sini persis seperti dalam kehidupan kita, kebodohan kita suka merasa lebih pintar, bahkan bukan hanya lebih pintar dari hati, tapi lebih pintar dari intelligence dalam diri kita, dalam pembelajar di dalam diri kita ya. Jadi sering Patrick itu merasa lebih pintar daripada Sandy gitu. Ada di satu episode yang bahkan Patrick minta dipanggil sama SpongeBob dan Sandy Tuan Dokter Profesor Patrick gitu. Dan kalau SpongeBob masih mengalah, masih mau menyebutkan itu, tapi kalau Sandy tidak mau nyebutin itu gitu ya. Jadi di situ jelas kita bisa gunakan essence. Sandy adalah intelligence atau kecerdasan, dan Patrick adalah kebalikannya ya, ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Kadang-kadang si Patrick ini annoyingly dia merasa lebih pintar dan ada kayak sombongnya gitu, kayak belagunya gitu ya. Nah, tapi ya ini kan esensi saya ya. Ini bukannya saya tidak suka sama Patricknya. Patricknya mah nggak lengkap SpongeBob tanpa Patrick gitu ya. Kalau kamu SpongeBob mania, lalu kamu rasa, oh saya sukanya sama Patrick, dia lucu ya. Iya, saya juga senang
Saya senang dengan kelengkapan mereka gitu ya. Lalu ada Mr. Crab ya. Mr. Crab adalah si bos. Dan Mr. Crab karakternya pelit, suka uang, keuntungan gitu ya. Dalam diri kita pasti ada yang seperti itu, oportunis gitu ya. Ada, dan memikirkan diri sendiri gitu ya. Ada pasti yang yang dibilang otak kita tuh ada yang otak imajinasi dan otak yang matematika gitu ya. Nah, jadi si karakter Mr. Crab ini kalau ada orang yang seperti dia, pasti dia orang yang lebih ke otak, brain yang hitung-hitungan. Kalau kita sebut negatively ya orang yang perhitungan gitu ya. Orang yang perhitungan, tapi tidak ada puasnya. Contohnya dalam hal keuntungan dia nggak ada puas-puasnya gitu ya. Sifat apa kalau Mr. Crab ini ya? Mr. Crab itu kalau menurut saya dia itu bisa nafsu ya, karena nafsu itu nggak ada puas-puasnya. Jadi dia punya uang pun dia sudah punya Krabby Patty, punya resep rahasia Krabby Patty, dan punya restoran Krusty Krab, tapi dia selalu takut miskin, takut. Bahkan sampai ada di episode yang dia ngejar-ngejar SpongeBob gara-gara dia ngelihat SpongeBob ngedapetin 1 penny di tengah jalan, dan dia mau penny-nya SpongeBob itu gitu loh. Jadi sangat arogan dan pelit sekali rupanya ya. Kalau menurut saya Mr. Krabs ini adalah nafsu, lust ya, lust. Lalu kalau lust itu jadi si bos ya, karena nafsu itu bisa merasa sebagai si bos hati ya. Kalau nafsu ini si bos, lalu ada juga plankton. Kita masuk ke plankton. Plankton itu nafsu yang lebih parah lagi. Yang menurut saya dia selain nafsu, dia juga obsesif ya. Apa sih bedanya? Lihat saja, kalau kita obses, kita cenderung melakukan sesuatu terburu-buru, nekat, dan kita tidak memikirkan orang lain gitu. Makanya plankton disimbolkan dengan matanya satu ya. Mata satu itu melambangkan dia nggak bisa punya perspektif lain. Makanya dia nggak bisa empathy. Oh tidak ya. Justru kebalikannya SpongeBob. Kalau SpongeBob simpati, empathy, SpongeBob bisa hati. Ini benar-benar plankton itu kayak sisi jahatnya dari diri kita gitu. Kita punya shadow self ya, seperti plankton yang mikirinnya hanya mikirin diri saja, tidak mikirin orang lain ya. Benar-benar ya seperti yang ditunjukkan sifat-sifatnya plankton, dan dia pengen mencuri sesuatu yang punyanya Mr. Crab, tapi sebenarnya si resep rahasia Krabby Patty itu sebenarnya adalah di tangan SpongeBob, karena SpongeBob memasak Krabby Patty yang enak karena dengan hati. Nah kan, jadi kan itu bisa dipakai. Saya tuh dulu juga waktu pas menikmati SpongeBob juga biasa-biasa saja. Saya tidak mengartikan ini gitu untuk diri saya ya. Tapi makin lama makin kesini, sayanya makin dewasa, saya jadi berpikir gitu, oh iya, kita bisa latihan mengesensikan ini, dan tanpa asumsi ya, tanpa asumsi. Kalau misalkan saya bilang ini arti sebenarnya, berarti saya making conclusion. Saya tidak suka making conclusion. Oke, itu saja yang saya bisa share ya. Thank you so much sudah menonton video ini. Kalau kamu suka pandangan saya tentang SpongeBob ya, boleh like, share, and comment. Lalu setelah itu saya berharap ya teman-teman yang suka SpongeBob, yang suka bikin lore, kalau memang berpendapat seperti saya, tidak perlu dibikin seolah-olah itu cerita aslinya, karena banyak sekali lore konspirasi tentang cerita SpongeBob yang sebenarnya hanya pendapat pribadi seperti saya, tapi tidak dimention kalau itu hanya pendapat pribadi gitu. Saya cuman mau mengesensikan kartun SpongeBob yang saya suka ini, dan oh ternyata mirip loh, bisa
menjadi berguna untuk karakter. Ya, jadi kita lebih mengenal. Saya tidak sama sekali tidak bikin conclusion, oh kamu jangan seperti Mr. Crab, oh kamu jangan seperti Patrick. Saya tidak. Ini soal sifat-sifat manusia yang ada di dalam diri manusia yang umumnya, dan itu dijadikan karakter-karakter kartun, dan dari situ menghasilkan ratusan episode. Ini luar biasa sekali. Sekali lagi, terima kasih.